Berita terbaru Timnas Indonesia untuk para pecinta bola tanah air dan Ultras Garuda, di antaranya. Berita buruk bagi Bahrain, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda melanjutkan petualangan pada babak ketiga, bulan Maret ini. Pada tanggal 20 Maret nanti Indonesian akan bertamu ke Sydney Football Stadium yang merupakan markas tim Australia. Setelah bertamu ke Australia, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Tepatnya tanggal 25 Maret 2025. Uniknya tiket pada laga Indonesia melawan Bahrain kabarnya sudah habis terjual. Erick Thohir pun merasa sangat bersyukur akan hal tersebut dan sangat berterima kasih untuk setiap dukungan para supporter Timnas Indonesia. Secara tidak langsung, ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi Timnas Bahrain. Tentunya puluhan ribu supporter Timnas Indonesia akan sangat menekan mental para pemain Bahrain. Kembali melawan Bahrain setelah ditahan imbang 2-2 pada pertemuan pertama yang berlangsung di Bahrain, laga melawan Bahrain ini sangat dinanti-nanti. Pada pertemuan pertama, Ahmed Al-Kaf, yang menjadi wasit pada pertandingan pertama melawan Bahrain dianggap banyak melakukan keputusan yang sangat merugikan Timnas Indonesia sebagai tamu saat itu. Yang paling mencolok adalah tambahan waktu yang melebihi yang seharusnya hingga akhirnya Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Akibatnya, Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C. Hanya berselisih 1 poin dengan Australia yang berada di urutan kedua. Bahrain, Cina dan Arab Saudi memiliki poin yang sama dengan Timnas Indonesia yaitu 6 poin. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Timnas Garuda harus mampu berada di posisi pertama atau kedua. Namun jika ada di posisi 3 atau 4, Timnas Indonesia harus kembali melanjutkan perjuangannya ke putaran keempat kualifikasi. Mampu meraih poin maksimal di kedua laga tersebut adalah harapan kita semua. Demi Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Australia mungkin mengamuk, Timnas Garuda wajib waspada. Membawa hasil positif setelah lawatan ke Australia adalah harapan bagi semua rakyat Indonesia. Setelah berhasil menahan imbang Australia pada pertemuan pertama tahun lalu, semoga laga tandang nanti Garuda mampu mencuri poin di markas Australia. Amin. Diarsiteki legenda Barca dan Timnas Belanda, Patrick Kluivert, semoga Jay Itzes dan kawan-kawan mampu tampil jauh lebih hebat lagi. Semoga amunisi baru yaitu Ole Romeni, Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupesi membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Australia merupakan salah satu tim unggulan di grup C dengan raihan 1 kali kemenangan dan 3 kali hasil seri. Anak asuh Popovic ini memang sangat tangguh. Apalagi salah satu tim yang mereka tahan imbang adalah Jepang, saat Australia bertamu ke Saitama Stadium yang menjadi markas tim Jepang. Perlu diingat juga bahwa Australia banyak memiliki pemain abuart yang bermain di Liga Top Eropa. Setidaknya ada 16 pemain Australia yang bermain di Eropa dan memperkuat timnas Australia. Dan yang perlu kita ingat juga, Australia akan bermain di depan pendukung mereka, ini juga akan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan nanti. Apalagi posisi Australia hanya berjarak 1 poin dengan timnas Indonesia, pastinya mereka akan berusaha keras untuk mengamankan posisi mereka dengan meraih poin penuh pada laga nanti. Hampir bisa dipastikan, Australia akan langsung bermain sangat agresif dari awal. Mereka pasti mengincar gol cepat, karena biasanya tim yang bertindak sebagai tuan rumah jika unggul lebih dulu maka akan memperbesar kans untuk memenangkan pertandingan. Jadi, tetaplah fokus dan waspada skuad Garuda, berikan penampilan terbaik kalian. Patrick Kluivert tidak memanggil 3 anak emas pada era coach Shin Tae-hyung. Dari 27 pemain pilihan Patrick Kluivert yang akan mengemban misi meraih kemenangan pada laga melawan Australia dan Bahrain, ada 3 pemain yang bisa dibilang anak emas saat era pelatih Shin Tae-hyung yang tidak menjadi pilihan Patrick Kluivert. Ole Romeni yang masuk pada 27 nama skuad Timnas Indonesia berpotensi mendapat laga debutnya.
Dan kejutan apa yang bisa ditampilkan nama baru yaitu Septian Bagaskara yang bermain di BRI Liga 1 bersama Dewa United? Sempat ditepikan STY, Ramadan Sananta kini kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Namun, berbanding terbalik dengan Ramadan Sananta, 3 pemain andalan STY ini justru tidak dipanggil untuk membela timnas. Siapa saja 3 pemain tersebut? Pertama, pemain berusia 25 tahun, Asnawi Mangkualam. Pemain yang kini bermain untuk salah satu klub asal Thailand yaitu Port FC, sebenarnya sedang berada dalam performa yang bagus. Berkembang di Thailand dan tampil secara regular, ternyata Asnawi tidak mendapat panggilan dari pelatih Patrick Kluivert. Saat era Shin Tae-hyung, Asnawi mendapat kepercayaan 46 laga untuk bermain dari 48 caps yang dimiliki. Bahkan saat itu, Asnawi Mangkualam sempat dipercaya mengenakan ban kapten untuk skuad Garuda. Pemain kedua yaitu winger berusia 23 tahun, Witan Sulaiman. Mungkin akibat dari penampilannya bersama Persija Jakarta yang tidak stabil, Patrick Kluivert enggan untuk memasukkan nama Witan ke dalam skuad Garuda. Dalam 23 laga, Witan Sulaiman belum mencetak 1 gol pun untuk Persija di BRI Liga 1. Meski dulu menjadi pemain yang lumayan sering dimainkan Shin Tae-hyung, kini Witan harus kehilangan posisinya di timnas Indonesia karena sering menjadi penghangat bangku cadangan Persija Jakarta. Pemain ketiga adalah Yaakob Sayuri, winger kanan Malut United ini, tidak masuk dalam pemain pilihan Patrick Kluivert. Meski pemain 27 tahun ini telah mencetak 6 gol dan 6 assist dalam 21 laga bersama Malut United, nyatanya Yaakob Sayuri tidak menjadi pilihan untuk memperkuat skuad Garuda. Tampil bagus pada Piala Asia 2023 bersama Shin Tae-hyung, Sayuri sebenarnya tampil cukup konsisten dan memiliki catatan yang cukup baik. Namun, ramuan pelatih baru Patrick Kluivert mungkin tidak memasukkan formula seperti Yaakob Sayuri. Apapun yang menjadi keputusan PSSI dan Patrick Kluivert, semoga membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Doa kita masih sama. Semoga timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita menarik lainnya. Pantau terus berita timnas kita dan berita sepak bola mancanegara di Counter Attack Channel. Untuk update berita bola kalian, terima kasih telah menonton. Semoga rezekinya melimpah. Amin.